Gunung Kelimutu atau bisa disebut juga dengan Danau Kelimutu adalah danau yang berada di Pulau Flores, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Danau ini berada di puncak gunung dengan ketinggian sekitar 1639 meter di atas permukaan laut. Gunung Kelimutu merupakan gunung api tipe strato yang terbentuk akibat letusan berulang dari magma yang mengandung silika tinggi. Proses vulkanik inilah yang membentuk kawah besar di puncaknya, kemudian terisi air dan menjadi 3 danau. Gunung Kelimutu memiliki 3 danau kawah yang berdekatan namun warnanya berbeda. Warna-warna itu yang sering muncul meliputi biru, hijau, merah, bahkan hitam. Berkaitan erat dengan aktivitas tektonik dan vulkanik di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Secara geologis, Pulau Flores berada pada zona pertemuan lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia yang menjulang ke bawah lempeng Eurasia. Proses subsidi ini menyebabkan terbentuknya unsur gunung api Sunda Banda, termasuk Gunung Kelimutu. Aktivitas tektonik ini menjadi dasar munculnya magma dari dalam bumi. Gunung Kelimutu terbentuk sebagai gunung api strato akibat aktivitas vulkanisme berulang selama ribuan tahun. Letusan dan abu vulkanik, material serta material perioklastik. Seiring waktu, material tersebut membentuk tubuh gunung dengan puncak yang tidak stabil. Pada fase tertentu, Gunung Kelimutu mengalami letusan eksplosif yang kuat. Letusan ini mengakibatkan pelepasan magma dan juga gas bertekanan tinggi. Runtuhnya bagian puncak gunung, terbentuknya cekungan kawah vulkanik, retakan dan tekanan magma menghasilkan 3 kawah utama yang saling berdekatan namun terpisah oleh dinding batuan. Setelah aktivitas erupsi melemah, Gunung Kelimutu memasuki fase pasca vulkanik, ditandai dengan berkurangnya aliran lava, munculnya aktivitas fulmorama atau hembusan gas, dan juga aktivitas hidrotermal bawah permukaan. Pada tahap ini, kawah-kawah mulai terisi air hujan dan air tanah membentuk danau kawah. Di bawah kawah masih terdapat panas magma, sisa yang memanaskan air dan menghasilkan gas vulkanik seperti hidrogen sulfida, sulfur dioksida, dan juga karbon dioksida. Gas dan panas ini naik melalui retakan batuan dan larut ke dalam danau, membentuk sistem hidrotermal aktif yang terus berulang hingga sekarang. Seiring waktu, setiap danau berkembang dengan kondisi geokimia yang berbeda, dipenuhi oleh kedalaman danau, intensitas gas vulkanik, jenis mineral batuan, tingkat keasaman atau pH-nya. Perbedaan inilah yang menyebabkan terbentuknya Tiwa Ata Mbapu lebih stabil berwarna gelap dan Tibu Wamori Popovai berwarna hijau kebiruan, Tiwu Ata Polo berwarna merah atau coklat akibat oksidasi besi. Perubahan warna danau bukan peristiwa sesaat, melainkan bagian dari sejarah geologis yang masih berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa Gunung Kelimutu belum sepenuhnya mati. Proses reaksi kimia dan hidrotermal masih aktif. Danau Kelimutu tergolong danau kawah aktif. Secara geologis, danau 3 warna atau danau Kelimutu terbentuk melalui tahapan yang pertama subduksi lempeng atau vulkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan daya tarik dan manfaat Danau Kelimutu. Jadi yang pertama itu kegunaan ilmiah. Kegunaan ilmiah ini merupakan fenomena vulkanik sedunia. Dan Danau Kelimutu ini ada 3 warna yang berbeda. Jadi 3 warna berbeda ini
setiap bulan atau setiap tahun dia akan berubah, ganti warna. Yang kedua itu daya tarik wisata. Daya tarik wisata ini salah satu para wisata yang terkenal di NTT, sehingga para wisatawan mengunjungi untuk melihat apa perkembangan dan kegunaan dan bagaimana setiap tahun atau setiap bulan ganti warna. Itu para wisata bisa melihat dan mengetahui itu. Dan yang ketiga itu manfaat bagi masyarakat. Jadi manfaat bagi masyarakat itu terutamanya ekonomi. Pasti masyarakat sudah memiliki manfaat ekonomi. Masyarakat sudah sumber daya, sehingga masyarakat bisa mengkolaborasi para wisata tersebut sehingga menghasilkan ekonomi atau melanjutkan ekonomi, sehingga masyarakat sekitar juga meningkatkan ekonomi dalam para wisata tersebut. Yang keempat terakhir nilai kebudayaan dan tradisi. Jadi masyarakat sekitar mereka menjaga, melindungi tradisi turun-temurun. Mereka menjaga Danau Kelimutu itu sehingga tidak ada yang mengganti atau mengubah. Itu sudah turun-temurun untuk menjaga cucu cece ke depan. Jadi masyarakat Ende juga menjaga Danau Kelimutu itu untuk sudah diatur, sudah ditentukan atau sudah dimantapkan oleh nenek moyang mereka, sehingga mereka juga mempertahankan para wisata atau Danau Kelimutu tersebut. Jadi mereka sangat percaya dan sangat yakin untuk menjaga halaman atau menjaga kolaborasi mereka. Di sini ancaman pelestarian dan penutup. Yang pertama, ancaman terhadap kawasan. Erosi dan longsor akibat lereng terjal dan curah hujan tinggi. Sampah dan kerusakan fasilitas akibat wisata yang tidak terkontrol. Gunung vegetasi akibat aktivitas manusia. Risiko gas vulkanik berbahaya. Yang kedua, upaya pelestarian. Pengawasan ketat oleh Balai Taman Nasional Kelimutu. Pembangunan jalur trekking yang aman, edukasi wisatawan atau menjaga kebersihan. Pembatasan pembangunan di sekitar kawasan. Pengembangan wisata berbasis masyarakat. Yang ketiga, pentingnya konservasi. Danau Kelimutu bukan hanya objek wisata, tetapi merupakan laboratorium alam yang memiliki nilai ilmiah, ekologis, dan budaya tinggi. Karena itu, perlu dijaga agar tetap terpelihara untuk generasi mendatang. Yang keempat, penutupan. Dengan demikian, bentuk lahan vulkanik Danau Tiga Warna Kelimutu menunjukkan bagaimana aktivitas geologi mampu menciptakan pemandangan alam yang sangat unik dan menarik. Kawasan ini menjadi salah satu kebanggaan besar bagi warga Nusa Tenggara Timur dan Indonesia secara keseluruhan.